Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Tanggal 9 Maret 2020, Bapak Uskup dan beberapa pastor Keuskupan Tanjung Karang sudah vaksin COVID-19 di RSIA Santa Ana, Teluk Betung, Bandar Lampung. 14 hari lagi saya akan vaksin COVID-19 yang kedua. Kami divaksin berdasarkan statusnya sebagai tokoh agama. Kami didata oleh suster berdasarkan kartu tanda penduduk. Setelah didata, kami diberi jadwal vaksin, tepatnya tanggal 9 Maret 2020, dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama jam 8, gelombang kedua jam 9. Sebelum divaksin malam harinya kami diberi pesan, jangan minum bir dan minum minuman keras yang lainnya. Dalam hati saya tidak pernah minum minuman keras, paling minum beras kencur, Bapak Ibu. Lalu diberi pesan juga supaya membawa KTP asli dan pena masing-masing. Saya pun turut aturan membawa KTP asli dan membawa pena sendiri. Setelah kami datang, dokter, perawat, para medis semua sedang mempersiapkan diri dan diawali dengan doa pembuka sebelum mengadakan vaksin. Malam harinya, malam sebelum vaksin, kami diminta untuk mengisi data lagi. Pertama, nomor induk KTP, nomor induk kependudukan atau KTP, nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tentu kami diisi laki-laki. Pekerjaan pilih salah satu, kami milih B, petugas pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tanggal lahir, umur, kelompok umur, alamat sesuai domisili, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, BPJS yang dimiliki. Nomor 10, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan, terkonfirmasi sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Jika pertanyaan nomor 9 ya, apakah mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir. Apakah Anda pernah terkonfirmasi COVID-19? Apakah Anda sedang hamil? Apakah Anda sedang menyusui? Apakah Anda mengidap penyakit kronik seperti penyakit paru obstruktif kronis dan asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan penyakit hati atau liver? Apakah Anda dalam pengobatan TBC lebih dari 2 minggu? Apakah Anda menyandang dan sedang mendapat pengobatan penyakit kanker? Apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah transfusi? Apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik, SLE, lupus, strogen, vaskulitis, dan autoimun lainnya. Nomor 20, apakah Anda memiliki riwayat penyakit epilepsi? Apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus?
apakah Anda menderita HIV, apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain selain COVID-19 kurang dari 1 bulan terakhir. Pertanyaan tambahan bagi sasaran lansia 60 tahun ke atas, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Apakah Anda sering merasa kelelahan? Apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit, hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Pertanyaan tambahan lagi untuk lansia, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam satu terakhir? Terus nomor HP, lalu submit. Pagi hari sampai di Santa Ana, kami daftar ulang berdasarkan KTP dicocokkan. Setelah daftar ulang, cek suhu, ada yang diambil darahnya, saya tidak diambil darahnya, hanya dicek suhu dan kadar oksigen dalam darah, dipasang alat itu. Dan puji Tuhan saya semuanya baik. Lalu langkah ketiga, di meja 3 itu diminta lagi mengisi form tentang riwayat hidup, terutama riwayat kesehatan. Lalu masuk ke ruang vaksin. Vaksin berjalan dengan lancar, singkat, tidak merasa sakit. Setelah itu diobservasi di ruang khusus di aula di samping kapel Suster Hati Kudus selama 30 menit. Setelah observasi selama 30 menit, tentu sambil snack, yang ngopi minum kopi, yang minum teh, tetap jaga jarak, pakai masker. Maskernya tentu dilepas ketika minum, tapi kami tetap jaga jarak, ikuti protokol. Setelah 30 menit dinyatakan tidak ada tanda-tanda yang membahayakan atau dikeluhkan, kami diizinkan pulang. Lalu setelah itu saya pulang, tapi sebelum pulang masih diminta untuk foto, mungkin untuk dokumentasi. Akhirnya saya ikut, ya udah foto, habis foto pulang. Begitu pengalaman saya divaksin COVID-19, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang bisa divaksin nanti juga mengalami divaksin, tidak usah ditolak, tidak usah takut, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Dengan divaksin kita melindungi diri kita dan melindungi sesama kita. Salam sehat, salam tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.